Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembahasan materi yang baru, yaitu mengenai turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri ini adalah lanjutan dari materi kelas 11 yang membahas mengenai turunan fungsi aljabar. Bedanya fungsinya hanya di fungsi aljabar, sedangkan di kelas 12 adalah fungsi trigonometri. Itu ya. Nah, KD yang ada dalam fungsi materi ini yaitu KD 3.1, agak panjang ya materi yang akan kita bahas di sini. Selain turunan pertama dan kedua fungsi, juga ada nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemudian kemiringan garis singgung serta titik belok, dan selang kecenderungan kurva fungsi trigonometri. Kemudian untuk KD keterampilannya diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, minimum, selang kemonotonan fungsi, sampai dengan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Nah, karena panjang sekali materi yang akan kita bahas, maka untuk pertemuan pertama kali ini kita hanya akan membahas dahulu mengenai dua ini ya, yaitu konsep turunan fungsi trigonometri dan juga sifat-sifat dari fungsi trigonometri. Kemudian nanti kalian akan belajar pembuktiannya dan diakhiri dengan latihan soal. Nah, sebelumnya untuk apa kita belajar turunan fungsi trigonometri? Ya, mesti ada pertanyaan seperti itu. Nah, ternyata manfaat dari kita belajar fungsi trigonometri, turunan fungsi trigonometri ini diantaranya bermanfaat dalam bidang astronomi, misalnya untuk menghitung jarak bulan ke bumi atau jarak benda-benda langit yang ada di angkasa ya. Kemudian dalam ilmu fisika mungkin sudah sering dipakai untuk menentukan kecepatan dan percepatan. Nah, kalau fungsinya trigonometri yaitu geraknya kaitannya dengan gerak harmonik. Kemudian dalam bidang teknik, ini untuk menghitung tinggi bangunan atau pohon tanpa kita harus memanjatnya, atau kalau pohon ya harus menebangnya gitu ya. Ya. Kemudian dalam bidang geografi pun juga sangat bermanfaat dalam perhitungan jari-jari bumi dan bisa saja untuk menentukan jarak antara dua tempat di bumi tanpa kita harus menjelajahnya. Ya, ini gambarannya ya. Ya. Nah, selanjutnya kita mulai saja pembahasan kita. Yang pertama mengenai konsep dasar dari turunan fungsi trigonometri. Jadi jika diketahui suatu fungsi di sini ya, diketahui suatu fungsi y sama dengan fx, maka turunan dari fungsi tersebut dapat kita definisikan dalam y aksen. Jadi masih ingat ya, notasi dari turunan adalah y aksen, atau boleh kita sebutkan f aksen x, atau boleh dalam notasi yang lain yaitu dy per dx, yaitu limit fx plus h min fx per h untuk h mendekati 0. Masih ingat dengan definisi ini? Jelas masih ingat ya? Ya, ternyata konsep dasar dari turunan fungsi trigonometri masih sama, yaitu menggunakan konsep dasar turunan fungsi aljabar pada saat kelas 11. Nah, terus bagaimana penggunaannya untuk turunan fungsi trigonometri sendiri? Yuk kita lihat. Kita ambil saja contohnya pada saat kita akan menentukan turunan dari fungsi y sama dengan sin x, atau boleh fx sama dengan sin x. Maka dari sini kita dapat menggunakan definisi tadi ya. Limit fx plus h min fx per h untuk h mendekati 0 dari y sama dengan sin x. Di mana di sini sebagai fx-nya adalah sin x itu sendiri, kemudian sebagai fx plus h, karena di sini ada nilai fx plus h, menjadi sin x plus h, gitu ya. Ya, nah tinggal kita substitusikan
ke dalam rumus turunannya menjadi Y aksen sama dengan limit Fx plus H. Fx plus H-nya adalah sin X plus H min Fx. Fx-nya adalah sin X per H. Hanya mendekati 0. Penulisan limit boleh dua macam seperti ini ya, sama artinya. Kemudian sin X plus H min sin X. Kita ingat di sini ada bentuk sin X plus H min sin X. Ini ya, di sini. Nah, kita ingat rumus dari sin min sin. Sin min sin. Sin min sin rumus-rumus trigonometri kelas 11. Masih ingat ya? Selisih sinus. Maka rumus yang kita pakai bisa menggunakan 2 kosin. Hati-hati di sini. Nilainya adalah setengah jumlah dan di sini adalah setengah selisih gitu ya. Jadi kita bisa menjabarkan rumus sin X plus H min sin X menjadi rumus di sini. Maka kita dapat 2 cos setengah nih, setengah jumlah sudutnya berarti X plus H ditambah X, maka kita dapat 2X plus H. Kemudian kali sin setengah dari selisihnya. Selisihnya X plus H dikurangi X, sisanya tinggal H per H. Gitu ya. Nah, kemudian kita dapat nilai. Nah, yang bagian ini kita selesaikan dulu, yaitu limit 2 cos setengah 2X plus H. Kemudian kita kalikan dengan limit sin setengah H per H. Jadi kita pisah, kita jabarkan sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kita jabarkan sendiri-sendiri. Nih, di sini ada 2 nilai. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi perhanya, karena ini perkalian, ikutnya salah satu saja, yaitu di sin setengah H per H. Kenapa yang ikut hanya di sin setengah H per H? Karena ingat kita punya rumus limit. Limit untuk sin X per X untuk X mendekati 0 gitu ya. Maka kita dapat 2 cos, kita substitusi ya nilai dari H mendekati 0. H mendekati 0 berarti kita dapat 2 cos setengah kali 2X plus 0 kali, nah ini tadi ya, limit sin setengah H per H untuk H mendekati 0. Kita ingat materi limit kemarin, hasilnya adalah setengah. Atau di sini bisa kita coret nilai 2-nya ya, 2 yang di sini bukan 2 yang di sudut cos ya. Maka 2-nya ini kita coret, maka hasil akhir yang kita dapat adalah cos X. Cos setengah kali 2X adalah cos X ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan turunan dari Y sama dengan Fx atau sin X, Y sama dengan Fx sama dengan sin X di sini adalah Y aksen sama dengan cos X gitu ya. Jelas ya sampai sini ya. Nah, ini kesimpulan yang kita dapat. Y sama dengan cos X. Nah, lanjut. Bagaimana kalau yang ditanyakan adalah turunan dari fungsi Y sama dengan cos X. Nah, coba kalian buktikan dengan menggunakan definisi seperti tadi. Turunan dari Y sama dengan cos X. Apakah hasilnya Y aksen sama dengan min sin X gitu ya. Jadi nanti kalian coba untuk menggunakan definisi, berarti nanti yang sebagai Fx-nya adalah cos X, kemudian yang sebagai Fx plus H adalah cos X plus H. Kemudian dua nilai ini masukkan ke dalam definisi gitu ya, masukkan ke dalam Y aksen limit dari Fx plus H min Fx, hafal ya, per H untuk H mendekati 0. Nah, silakan dilanjutkan ya. Ya. Nah, coba kita lihat selanjutnya.
kaitannya dengan sifat-sifat dari turunan fungsi trigonometri itu sendiri. Jadi jika diketahui ada fungsi Y, ada fungsi U, dan ada fungsi V, maka berlaku yang pertama, jika ada fungsi Y sama dengan K kali U, di mana di sini K itu adalah suatu koefisien atau konstanta, maka Y aksennya adalah K kali U aksen. Jadi K-nya tetap, yang kita turunkan hanya U aksen. Kemudian yang kedua, Y sama dengan U plus V, maka turunannya menjadi U aksen plus V aksen. Ingat ya, ini adalah sifat-sifat turunan fungsi aljabar yang ternyata juga dipakai dalam menyelesaikan turunan fungsi trigonometri. Jadi hanya mengingat saja, untuk Y sama dengan U min V, berarti turunannya Y aksen sama dengan U aksen min V aksen. Y sama dengan U kali V perkalian, Y aksennya masih ingat, U aksen V plus UV aksen. Ya. Kemudian Y sama dengan U per V, maka penyelesaiannya turunannya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Hati-hati jangan sampai terbalik antara yang penjumlahan di sini dengan yang bentuk pembagian gitu ya. Nih, jangan sampai terbalik ya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, tentukan turunan fungsi berikut. Nih, yang pertama, Y sama dengan tangen X. Nah, ini sebenarnya juga konsep dasar turunan ya, untuk tangen X. Nah, sekaligus kita coba dengan menggunakan sifatnya. Kita ingat tangen X. Tangen X ini bisa kita ubah ke dalam bentuk, ya, Y sama dengan sin X per cos X. Jadi, boleh selesaikan dengan menggunakan definisi. Nah, boleh juga menggunakan sifat-sifat dari turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk soal ini sepertinya lebih mudah kalau kita bawa ke bentuk sin X per cos X, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini karena bentuknya adalah sin X per cos X, berarti memenuhi bentuk yang mana? Ya, memenuhi bentuk Y sama dengan U per V gitu ya. Nah, karena memenuhi bentuk U per V berarti turunannya menjadi seperti ini karena rumusnya apa? Ya, kalau kita tuliskan lagi, rumus Y aksen adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat gitu ya. Jadi U-nya yang sebagai U adalah sin X, maka kita dapat U aksennya turunan dari sin tadi adalah cos X, kemudian yang sebagai V bagian penyebutnya adalah cos X, kemudian V aksen belum dibuktikan tadi ya. Nah, kita gunakan dulu hasilnya adalah min sin X. Nah, kita masukkan nilai-nilai U, V, U aksen, V aksen ke dalam rumus ini. Tuh. Maka kita dapat di sini. Ya. Jadi U aksennya berarti cos X kali V, V-nya adalah cos X, min U, U-nya adalah sin X, kali V aksennya adalah min sin X. Hati-hati kasih tanda titik ya, kalau tidak nanti artinya berbeda. Per V kuadrat, berarti per cos kuadrat X. Kemudian kita sederhanakan, cos X kali cos X adalah cos kuadrat X, min sin X kali min sin X adalah plus sin kuadrat X per cos kuadrat X. Cos kuadrat X plus sin kuadrat X nilainya tidak lain adalah 1. Berarti Y aksen sama dengan 1/1 cos kuadrat X, atau boleh kita sebutkan menjadi 1/1 cos adalah secant kuadrat X. Jadi hasil akhirnya adalah ini. Ya. Y sama dengan tangen X, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan secant kuadrat X. Ya, ini contoh pertama. Kemudian contoh kedua. Contoh yang kedua adalah menentukan turunan dari bentuk Y sama dengan X kuadrat sin X. Nah, bentuk Y sama dengan X kuadrat sin X ini adalah bentuk perkalian. Jadi, X kuadratnya itu sebagai U, kemudian sin X-nya sebagai V gitu ya. Jadi di sini yang sebagai U adalah X kuadrat, kemudian yang sebagai V adalah
sin X-nya. Maka kita dapat nilai U aksennya turunan dari E kuadrat. Masih ingat ya bentuk aljabar, yaitu 2X pangkatnya berkurang 1. Kemudian turunan dari sin X tadi adalah cos X. Ya, kita masukkan ke rumus apa ini? Y aksen sama dengan U aksen V plus UV aksen. Ya, kita substitusi, maka kita dapat U aksennya 2X kali V sin X ditambah U-nya X kuadrat kali V aksennya cos X. Maka kita dapat 2X sin X ditambah X kuadrat cos X. Tuh. Ya, kemudian contoh ketiga. Contoh ketiga, tentukan F aksen sepertiga pi jika Fx diketahui sin X kali cos X. Jadi yang ditanyakan suatu nilai fungsi pada saat X-nya adalah sepertiga pi atau 60 derajat. Maka tentu saja karena ditanyakan F aksen, maka kita tentukan dulu nilai F aksen. Fx-nya sin X kali cos X berarti masih memenuhi seperti contoh nomor 2 ya, yaitu bentuk Y sama dengan U kali V. Maka yang sebagai nilai U adalah apa? Sebagai nilai U, yang di depan ya, yang sebagai nilai U adalah sin X-nya, kemudian yang sebagai nilai V adalah cos X-nya. Maka U aksennya hafal ya, cos X, kemudian V aksennya kita dapat min sin X ya. Tinggal kita substitusi nilainya. Maka cos X kali cos X ditambah sin X kali min sin X ya. Kasih tanda kurung atau titik boleh ya. Cos X kali cos X adalah cos kuadrat X. Sin X kali min sin X adalah min sin kuadrat X. Nah, karena bentuknya ini sudah paling sederhana, maka tinggal kita substitusi. Nilai yang ditanyakan adalah F aksen pada saat X-nya sepertiga pi, atau boleh dibawa ke ukuran derajat ya, dari radian menjadi 60 derajat. Maka cos kuadrat sepertiga pi min sin kuadrat sepertiga pi. Cos kuadrat 60 derajat adalah setengah kuadrat, kemudian sin 60 setengah akar 3 dikuadratkan. Maka kita dapat nilai 1/4 dikurangi 3/4 atau hasilnya min 2/4, atau boleh kita tuliskan setengah. Ini ya. Ya, nah sampai ini sekian penjelasan dari Bu mengenai turunan trigonometri pada bagian yang pertama di sini ya. Nah, selanjutnya silakan kalian coba latihan soalnya. Untuk pembuktian, silahkan kalian tuliskan di buku catatan dan cari juga turunan nilai-nilai fungsi yang lain ya. Kemudian pada buku latihan, coba kalian buka soalnya dari buku paket matematika peminatan. Ya, selamat belajar. Silahkan dipahami dengan sungguh-sungguh dan semangat sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.